Indramayu, wilayah di pantai utara Jawa, ibarat sebuah kuali pertemuan. Sedari mula, ketika peradaban agraris dan bahari menghidupi wilayah ini, tercermin dari peran Sungai Cimanuk sebagai hilir mudik perdagangan, Indramayu menjadi kawasan yang diperhitungkan. Orang-orang berbagai bangsa berdatangan dan saling membaur, menyisakan jejak-jejak kebudayaan lewat arsitektur, ritus agama dan sosial, bahasa daerah, kuliner, serta tentu kesenian tradisinya. Kami menyusuri kawasan pesisir ini, merekam sepotong kisah tentang wayang golek cepak, sebuah kesenian tradisi yang hampir punah. Saat ini, hanya ada beberapa dalang wayang golek cepak di Indramayu, dan Ki Warsat Daria ialah salah satunya. Angin gigil menyambut kami tiba di Indramayu. Stasiun Jatibarang, tujuan perhentian kami, tampak sunyi. Sebuah kesan yang agaknya tidak terlalu istimewa, tetapi kami kemudian menyadari bahwa itu hal yang wajar saja. Tak ada siapapun yang turun di jadwal ganjil seperti ini, sekitar pukul 4 dini hari. Masih ada beberapa jam sebelum perjumpaan kami dengan Ki Warsat. Segera terlintas dalam pikiran untuk mengisi waktu dengan menyaksikan geliat dan aktivitas warga, setidak-tidaknya di pasar besar maupun pelabuhan. Kami bertolak ke pasar besar Indramayu dan pantai Karangsong, muara Sungai Cimanuk, tempat lalu lintas kapal-kapal ikan yang melaut mencari penghidupan. Sebuah kesan lain perlahan terbit seiring pagi menjelang, suatu kebersahajaan dari masyarakat pesisiran. Desa Gadingan, Kecamatan Sliek, Kabupaten Indramayu. Berjarak sekitar 17 km dari kota, inilah salah satu desa yang menjadi mukimnya para seniman, termasuk berdirinya sanggar-sanggar seni seperti sandiwara, topeng, organ tunggal, dangdut, sintren, tarling, serta wayang golek. Menyusuri jalanan pedesaan, terselip di antara pemukiman, kami tiba di Sanggar Jakabaru, pimpinan Ki Warsat Daria. Di sanggar yang sederhana inilah, Ki Warsat bersama putra-putranya serta anggota sanggar lainnya menekuni laku keseniannya. Mulai dari membuat topeng, berlatih mendalang, hingga memproduksi aneka kerajinan. Ki Warsat lahir di desa ini pada tahun 1942. Tumbuh dari keluarga tak berpunya, Ki Warsat menghabiskan masa kecilnya dengan membantu orang tuanya berjualan tahu di kampung-kampung dan juga di pentas-pentas hajatan. Saya itu membantu orang tua. Jadi masalah kerja pertanian, bukan pertanian sendiri, kerja dari orang lain, nyangkul, lagi kecil, kira-kira usia 7 tahunan itu gembala kerbau. Terus kan punya pabrik tahu gilingan, giling siang sampai hari. Ya karena saya sih sejak kecil itu punya teman aja, jadi anaknya orang susah tuh sama ikut sama saya. Nah, jadi akhirnya suruh dagang tahu, jadi pikul nih kata saya. Bajunya belum ada kain itu bekas kelambu. Tapi zaman dulu itu kelambu tuh nggak seperti zaman sekarang. Kalau zaman sekarang sih kelambu tuh arang. Zaman dulu sih kain seperti bakal tapi bakal lawon tebal kayak
lumayan tebal. Nih, mikul tahu. Bajunya segini. Tempat uangnya di sini. Jualan tahu kemana aja Pak? Ya di sini aja. Ya di mangkal di situ, mangkal di sana, di Jalan Permapati. Pernah ada masanya, sekitar tahun 1960, Ki Warsat merantau kerja ke Cirebon menjadi pengurus kuda dan dokar. Bertemulah ia dengan juragan baik hati yang memberinya tempat tinggal dan penghidupan. Namun rantauannya ini tidak berlangsung lama. Ki Warsat kembali pulang ke Indramayu oleh beberapa sebab, salah satunya berpulangnya adik laki-laki kesayangannya. Sementara itu, usaha pembuatan tahu keluarganya terlanjur tutup. Terbayangi duka, Ki Warsat ingin sekali punya banyak teman. Begitulah, secara spontan saja dia membuat pertunjukan wayang kulit sederhana di halaman rumahnya untuk menarik perhatian anak-anak setempat. Pulang datang ke sini, tuh tempat gilingan pabrik tahunya, rumah itu, rumah saya. Penggodogan, pemasakan tahunya rusak. Ini dapurnya kebruk, rusak orang tua, susah lagi. Saya sih kepikiran begini aja, mau dagang lagi, ininya rusak, kudu modal lagi. Ya pikiran saya, orang tua saya udah rusak ya udah, nggak punya modal. Adik saya nggak ada, jadi supaya saya ini ditemani anak laki-laki, jadi bungkus buku sekolah dibikin wayang-wayangan. Nah, terus wayang-wayangan. Jadi anak-anak kecil kumpul. Saya tuh senang. Nah, sudah senang. Wow, nanti malam labu lagi ya. Sini. Iya. Si bekas saringan tahu untuk layar. Nah, ini lampunya lampu zaman dulu, lampu gantung, serebengnya kaseng untuk damar. Ininya gamelannya tuh ada reog dog satu. Untuk goongnya bekas godogan tahu yang rusak. Jadi brang brong. Aduh. Anak-anak kecil tuh dipanggil sama orang tuanya nggak mau. Udah aja tidur di sini aja, tidur di sini. Akhir-akhir kedengaran golongan anggota Nabu Panjak. Kamu itu kalau mau wayang-wayangan jangan wayang, kan kertas itu sebagai wayang kulit. Kalau kamu itu bukan turunan wayang kulit, kamu nenek moyangnya kamu dulunya golek. Nenek moyangnya Pak Warsat? Ya, dari buyut, buyut sampai cucunya itu masih ada. Tapi saya sih udah putus, jalur saya putus, itu sih yang masih jalur. Tuh pegangannya turunan sing buyut, jadi buyut anak cucunya nggak laku. Nah terus nggak laku, tuh dipinjam dikasih golek 20, gamelannya dipinjamkan lagi. Terus kebudayaan turun tahun 65 ya. Iya, saya didatangi. Ini rombongan golek apa namanya? Ya namanya golek. Ditanyai sama orang kebudayaan. Iya. Yang dari Bandung itu. Ya kan apanya kepalanya aja dari Bandung sih satu kan bikin anggota.
terus penilik kebudayaan apa segala kan tiap-tiap kecamatan. Jadi saya tuh didatangi, ini rombongan golek apa? Ya golek. Ya kudu ada namanya. Pada bikin nama bagus-bagusan, ada yang Sekar Budi, ada yang budaya apa macam-macam bagus-bagus. Kalau saya sih ngarang gimana? Kata ini panjak tua-tua, ya apa bahaya? Ya udah kalau begini sih, golek. Sayanya masih jejaka, masih baru. Udah aja namakan jaka baru aja sih. Ya udah dicatat. Inilah yang membuat kami tertarik dengan sosok Ki Warsat. Berbeda dengan dalang lain yang menekuni keseniannya turun-temurun, Ki Warsat boleh dikata mempelajari wayang golek secara otodidak. Memang dulu pernah ada garis dalang golek dari buyutnya, namun sayang garis itu sempat terputus lantaran ayahnya tidak lagi meneruskan. Selama 9 tahun awal karirnya, Ki Warsat tidak punya gamelan dan wayang golek sendiri. Dia menyewa dari juragan pemilik wayang, tidak tanggung-tanggung, hingga 3 set peti besar wayang golek karena permintaan sedemikian banyak. Pada tahun 1970-an misalnya, Ki Warsat sampai pernah menerima 150 undangan pentas selama semusim. Wayang-wayang ini ditempatkan di 3 daerah, yakni di sisi timur dan sisi barat Sungai Cimanuk, dan satu lagi di luar Indramayu, tepatnya sekitar Haur Gelis. Para nayaga mengikuti Warsat kemana-mana, sementara Warsat berpindah dari satu lokasi ke lokasi lainnya dengan sepeda. Namun, kerjasamanya dengan pemilik wayang ini akhirnya bubar. Saya itu waktu jejaka kan pinjam sampai anak-anak makai uang. Akhirnya golek itu pulangnya di majikan, kembalikan. Saya tuh tanya diri sendiri, salah apa? Sejak masih kekuncung sampai sekarang anak-anak anggulang dibawa pulang ke sana. Kalau sejak belajar sampai puluh-puluh pentas di saya aja. Nah, apa sekarang sampai pulang ke sana? Saya yang nggak tanya, di sana yang nggak ngasih tahu. Jadi entah apa dosanya, apa salahnya. Ditarik aja wayang itu pulang gitu. Iya. Terus? Jadi saya tuh sakit. Iya. Mau pinjam kemana, padahal banyak kan tidak jajan saya tuh. Sampai datang ke Argolis, sampai yang masih banyak golek. Akhirnya nggak berani nyewa orang lain, jadi bikin sendiri. Ya daripada nyewa belum tentu, yang buat sampai jadi seperangkat. Satu musim kemarau sampai panen jalanakan udah buatan sendiri. Keren. Gamelannya nyewa, yaitu tuh golek buat sendiri, gamelan nyewanya Rp2. Di total majikan yang punya gamelan itu sampai dapat sewa 36.000. Berapa pentas? Kan 1.000 5 pentas. 5 ping 36. Berapa pentas? Saya utama. Akhirnya satu itu sakit. Lagi enak-enak, gamelannya ditarik kembali. Udah dalang laris, gamelan nggak bagus.
Tetapi apakah sebenarnya wayang golek cepak itu? Dari mana asal mula persebarannya dan sejak kapan kesenian ini dikenal di Indramayu? Apakah yang membedakannya dari wayang golek lainnya, sebut saja wayang golek Purwa dari Sunda? Kami menjumpai Supali Kasim, seorang pemerhati budaya Indramayu. Lahir pada 15 Juni 1965, Supali yang telah lama berkecimpung dalam dunia pendidikan telah menulis berbagai buku, baik sastra maupun kronik budaya masyarakat pesisiran ini. Mengapa kemudian menjadi lebih dikenal wayang golek cepak? Konon, seperti kata Dalang Warsad atau Dalang Ahmadi juga, pada tahun 60-an, ada seorang pejabat Dinas Kebudayaan Provinsi Jawa Barat berkunjung ke Indramayu, kemudian menyaksikan pergelaran wayang golek itu. Beliau kemudian mengandaikan atau membandingkan dengan wayang golek Purwa atau wayang golek Sunda, yang menurut beliau ini kok tidak sama gitu bagian atau bentuk kepalanya. Kalau pada wayang golek Purwa, wayang golek Sunda itu bermahkota, sementara wayang golek yang ada di Indramayu itu praktis tidak memiliki mahkota. Bentuk kepalanya itu papak, sehingga pejabat itu kemudian menamakannya ini cepak, wayang golek cepak. Memang agak lucu juga satu sisi di situ. Dari penamaan itu kemudian berubahlah sampai sekarang menjadi wayang golek cepak. Itu versi yang pertama saya kira. Kalau versi yang kedua, menurut beberapa tokoh di Cirebon, ketika wayang golek Menak itu masuk di Cirebon, pembuatnya adalah Ki Papak, sehingga memiliki kolerasi ya dengan penamaan wayang golek Papak atau wayang golek cepak itu. Nah, mengenai wayang golek ini, saya lebih condong menyebut wayang golek Menak ya, memiliki hubungan yang erat dengan cerita-cerita Serat Menak. Selain Serat Menak juga memiliki kaitan dengan cerita-cerita Panji. Kemudian yang ketiga ada lagi melakonkan cerita-cerita babat daerah. Ini tentu saja berbeda dengan wayang golek Purwa atau wayang golek Sunda yang memiliki kesamaan dengan wayang kulit Purwa dengan latar cerita Mahabharata atau Ramayana. Nah, berdasarkan catatan beberapa referensi yang saya baca, cerita Menak ini menggambarkan sahabat Nabi. Di antaranya adalah Amir Hamzah yang kemudian di sini dikenal sebagai Menak Kambya. Dari Amir Hamzah menjadi Menak Kambya dan beberapa tokoh lainnya. Dan kalau diselusuri alur cerita ini ternyata berasal dari sebuah karya sastra dari Persia berjudul Kisah Emir Hamzah. Jadi kisah sahabat Amir Hamzah ini yang pada zamannya di Persia itu demikian terkenal. Karena terkenal kemudian menyebar kemana-mana. Di antaranya adalah diadopsi dalam sastra Melayu. Dalam sastra Melayu waktu itu diadopsi dan diadaptasi dalam sastra Melayu dengan judul Kisah Amir Hamzah. Dari situ kemudian ada transformasi lagi dalam sastra Jawa, yaitu pada abad 17 di Kasunanan Surakarta. Artinya pada zaman itu para pujangga di Keraton Surakarta sudah melakukan hal mengadaptasi karya-karya di luar Jawa ya. Salah satunya itu. Nah, selain membukukan dengan judul Serat Menak, juga divisualisasikan dalam bentuk boneka atau dalam bentuk wayang golek itu, yang kemudian pada abad 17 itu menjadi sesuatu yang memiliki nilai, baik nilai kesenian, kemasyarakatan maupun juga ada nilai-nilai dakwah. Kemudian menyebar ke pantai utara Jawa, di antaranya adalah ke daerah Pekalongan, Tegal, Cirebon, Indramayu. Nah, sampai hari ini di Indramayu
yang namanya wayang golek menak atau wayang golek cepak itu masih eksis. Kemudian cerita yang kedua yaitu cerita Panji. Ini yang membedakan dengan daerah lain. Cerita Panji ini kan sudah ada sejak zaman Majapahit. Artinya abad 14, abad 15 sudah beredar. Karena berasal dari abad 11 ceritanya, yaitu cerita dari kerajaan Kadiri ya, perkawinan antara Kediri dengan Jenggala. Ya. Nah, cerita Panji ini adalah cerita khas Jawa, bahkan juga cerita khas Nusantara dalam hasanah sastra daerah yang kemudian divisualisasikan dalam berbagai bentuk. Apakah itu wayang, ada juga yang berupa ukiran, ada juga yang berupa teater, dan seterusnya. Ini menjadi kekayaan Nusantara. Jadi dari wilayah Jenggala, Kediri, Majapahit, Jawa Timur itu menyebar ke Pulau Jawa, menyebar ke Kalimantan, bahkan juga ke Malaysia, ke Brunei, ke Thailand gitu, dalam berbagai bentuk. Nah, ketika tersebar ke wilayah Cirebon, wilayah Indramayu ini, visualisasinya dalam bentuk wayang golek. Ini yang berbeda dengan Jawa Tengah atau Jawa Timur. Di Jawa Timur itu bentuknya tari, ya, terutama tari topeng. Ada juga di Borobudur itu ada ukiran, ya, ada relief yang menggambarkan itu. Juga ada, kalau tidak salah, wayang beber, kalau tidak salah. Kalau tidak salah tapi ini. Nah, artinya wayang golek cepak atau wayang golek menak di Indramayu ini ada semacam transformasi budaya pada zamannya. Kalau pada awalnya hanya cerita menak semata, ketika ada persebaran cerita Panji, kalau zaman Majapahit pada abad 15, masuklah cerita Panji itu. Sebagian besar lakon wayang golek terwariskan secara lisan. Pada tahun 2020, Supali mencoba merekamnya ke dalam sebuah buku berjudul Semara Darmayu. Kisah-kisah dalam buku ini dikumpulkannya berdasarkan penuturan lisan para dalang di Indramayu. Kemudian yang ketiga, apa yang dipanggungkan oleh wayang golek menak ini adalah berupa cerita babat. Cerita babat suatu daerah. Daerah Indramayu kan terdiri dari beberapa daerah, baik antar desa, beberapa daerah mungkin melingkupi beberapa kecamatan, dan seterusnya. Juga di Cirebon. Jadi intinya cerita dalam wayang golek menak ini selalu dinamis. Ada awalnya cerita menak, kemudian masuk cerita Panji, kemudian masuk cerita babat. Malah kalau saya perhatikan, semacam ada fase yang digemari oleh masyarakat. Boleh dikatakan sampai dengan tahun 70-an yang terkenal itu adalah cerita Panji. Yang terkenal sampai tahun 70-an. Tetapi juga cerita menak juga dikenal. Tetapi cerita Panji lebih disukai. Tetapi pada tahun 70-an, 80-an itu cerita menak yang ngetop gitu, yang paling disukai oleh masyarakat. Tetapi sejak era 90-an sampai sekarang, masyarakat lebih menyukai cerita babat. Jadi ada pergeseran kegemaran, ada pergeseran kesukaan. Sedangkan kalau dilihat dari kacamata bahwa kesenian itu menjadi sebuah industri hiburan, boleh dikatakan seperti itu. Sebagai sebuah industri, kesenian itu akan mengikuti apa yang diminta oleh masyarakat. Menjadi semacam pembeli adalah raja. Ketika penonton atau yang menanggap ya, yang menanggap itu minta cerita atau lakon ini, ya dalang akan mengikuti. Nah, akhir-akhir ini yang disukai adalah cerita babat. Mungkin ini berkaitan dengan kontemplasi masyarakat terhadap hal-hal yang paling dekat.
Kalau cerita Panji mungkin dianggapnya jauh gitu kan, berabad yang lampau dan lokusnya juga tidak di sini. Begitu pula cerita Menak. Tetapi Babat daerah itu kan kampung halamannya sendiri. Mereka ingin tahu sebenarnya kampung halaman kita ini bagaimana asal-usulnya. Atau kampung halaman yang lebih besar, daerah yang lebih besar itu bagaimana. Nah, kontemplasi semacam itu akan diapresiasi melalui lakon yang dimainkan oleh dalang. Meskipun hanya sekilas dan sederhana, dalam momen penuh keakraban di Sanggar Jakabaru, kami sangat terkesan dengan penampilan mendalang Ki Warsa. Barulah kami mengerti bahwa sebuah karakter wayang bisa saja menjadi tokoh yang berlainan pada lakon-lakon yang berbeda. Satu rupa, ibarat menjelma banyak nama. Namanya Parang Teja, saking Salamiring. Talukane Menak Amil, Amilya. Bentuk begini tuh kan pantas omongnya begini. Iya, berwibawa halus. Halus. Umpamanya wayang ini. Arep mendi. Kan enggak baik ya. Kasar. Tetapi versi yang dalang macam-macam. Dalang Bandung kah? Semantik karena ini begini. Tapi omongnya begitu. Raka. Ya tapi yang versi dek-dek. Sendiri-sendiri. Nih. Ini adalah Kalau cerita Jawa, cerita di Jawa, ini Ratu Kencana Wungu. Ratu Kencana Wungu, Majapahit. cerita Panji ya? Hingga Damarulan. Damarulan. Nah, kapanan kalau dipakai di cerita Cirebon, ini Pakungwati. Pakungwati itu anaknya Mbah Hu Cirebon. Nah, kalau cerita luar Jawa, cerita Arab yang namanya golek menak, golek begini. Jadi ini namanya dalang lain, bukan saya. Ini namanya Dewi Koresin. Koresin. Putri Ajerak. Anaknya Menak Amir, Amir. Koresin. Jadi berapa tuh? Udah 3. Iya iya. Pakungwati, Kencana Wungu, Koresin. Kan bisa 3. Bisa nambah lagi nggak? Ya bisa. Tergantung dalangnya ya. Iya. Ada lagi Ratu Prabu Rara. Ini Prabu Rara itu Prabu Ratu masih gadis. Negara Pulau Putri. Ya ini yang dipakai. Berarti kan 4. 4 kadang-kadang lain lagi. Kadang-kadang cerita Majalengka apa, ya kadang makai itu. Ya namanya golek. Iya, iya. Bapak kalau bikin satu golek berapa lama ya? Enggak bisa jadi enggak cepat waktu. Kalau bikin golek sih, kalau bikin satu-satu sih lama. Nih pakaiannya apa segalanya tuh, melukisnya apa, ya seminggu nggak jadi. Kalau bikin golek bisa dapat banyak itu karena buat kepala. Oh, jadi Bapak bikin satu rangkaian kepala gitu? Iya. Beberapa karakter? Berapa karakter, berapa bentuknya. Oh. Jadi umpama butuh ini kepala dulu. Oh. Kepala ini. Kalau badan sih begini-begini aja. Kalau tangan umpamanya, Iya. supaya pengen yang bagus,
Ya kan bikin ininya kan lebih sulit tuh. Bikin naga lain sama yang lain sih ya kalau jadi senengannya dalang untuk apanya, untuk kepercayaan bagusnya dalang pakai golek ini supaya bagus pakai gelangnya begini. Iya. Kalau Bapak mendalang biasanya berapa, dari jam berapa sampai jam berapa gitu sekarang Sih jam 9 malam, setengah 10 kadang-kadang berhenti jam 3. jam 3 pagi Bapak saat ini. Iya. Kelamaan ya? Iya. Oh, ya, itu. Montasi zaman dulu. Oh? Jam 7 pada Isya udah jam 7. Berhenti jam 5 pagi. Aduh. Nama golek ini golek papak, ada golek menak. Nah, tapi pengertian saya mulai disebut golek cepak itu waktu kebudayaan turun di Indramayu. Jadi kan tahunya golek Bandung baru golek Indramayu kan beda. Kalau golek Bandung si Arjuna tuh ada telkunya. Kalau golek ini nggak ada telkunya, makanya disebutnya kan begini semua. Jadi disebutnya golek papak. Cepak kata orang Sunda. Iya, pertama Pak Warsat itu yang menarik otodidak. Seorang otodidak yang selalu belajar, tidak pernah putus. Belajarnya dari cara menonton, memperhatikan, kemudian mempraktikkan. Tentu saja ada sesuatu yang salah gitu, karena tidak ada gurunya. Kemudian pada saat beliau remaja, ada orang yang memberitahu harusnya begini, harusnya begini. Termasuk juga ada orang yang kalau ingin menjadi dalang, ikutlah grup atau tontonlah. Nah, menurut saya cara belajar Ki Warsat ini menarik karena beliau sangat memperhatikan setiap grup wayang golek menak pada zamannya. Pada zaman tahun 40-an, ketika beliau masih kecil, sampai tahun 50-an, ketika beliau mulai remaja. Bukan hanya sebagai penonton yang terhibur ya, tetapi juga penonton yang mengalami gelisah. Karena gelisah kemudian mempraktikkan. Bukan hanya terhibur. Dengan latar kepapaannya, ya, kemiskinannya sambil berdagang tahu pada zaman itu ketika masa kecil, kegemaran Ki Warsat selalu menonton, memperhatikan, dan apa-apa yang diperhatikan itu kemudian tertangkap, menempel dalam ingatannya. Kemudian dipraktikkan dalam pergelaran di halaman rumahnya bersama teman-temannya dengan sarana yang sangat sederhana, dan beliau juga berusaha untuk membuat wayang seperti itu. Ilmu pedalangan yang dimiliki oleh Ki Warsat yang otodidak kemudian dipoles dari beberapa orang ini, menurut saya ada sesuatu yang menarik dari sisi antawacana misalnya, dialog. Beliau menguasai dialog ini. Bagaimana mengaduk-aduk perasaan orang ketika terjadi emosi, ketika mengarah kepada humor. Antawacananya menarik. Kemudian sabetannya juga saya kira menarik. Di luar itu, grup wayang golek Ki Warsat sudah mampu melakukan inovasi. Ya. Pertama dari sisi bentuk wayang. Kita tahu bahwa boneka wayang golek itu kecil, aslinya itu lebih kecil. Kemudian dalang Warsat itu menciptakan ukuran yang agak besar. Mengapa dulu kecil kemudian berubah menjadi besar?
Karena ini juga berkaitan dengan berusaha direlevankan dengan zaman. Dulu wayang golek itu digelar dengan di atas tikar, lesehan, tanpa pengeras suara, penonton berada melingkung ya di situ, tanpa pengeras suara pun terdengar. Tapi sekarang penonton berjarak, kemudian suara-suara kendaraan juga ikut mewarnai. Jadi kalau tanpa pengeras suara tidak mungkin terdengar. Tetapi persoalannya visualnya masih tetap itu. Bonekanya masih tetap yang dulu, yang dari jarak sekitar 50 meter sudah sangat kecil. Nah, saya kira inovasi Ki Dalang Warsat saya kira tepat, tanpa mengurangi bentuk ya, bentuk dari karakter dari Wandanya. Hanya merubah volumenya aja ya. Volume atau apa tuh? Ukurannya ya, bukan volume, ukurannya ya. Hanya memperbesar ukurannya aja ya itu. Kemudian inovasi berikutnya yang saya kira ini mengikuti perkembangan tuntutan penonton untuk tontonan yang menarik, yaitu ada tata cahaya, kemudian tata panggung juga disempurnakan lah. Kalau sebelumnya wayang golek cepak itu kan boleh dikatakan menancap di pohon pisang, kemudian ada di bawahnya ada tulisan nama grup. Kalau pada Dalang Warsat tidak, ada dekorasinya yang menurut saya menarik gitu. Kemudian juga dari sisi tata busana juga, tata busana para nayaganya ya, para panjaknya ini. Ini yang mungkin tidak disadari oleh grup wayang yang lain, bahwa penataan fisik juga perlu. Kemudian secara esensi gamelan, ada inovasi musik yang tidak hanya berisi klasik, tidak hanya musik yang esensinya klasik, tapi di situ ada tambahan yang sifatnya adalah mengikuti tren yang ngepop. Misalnya masuknya ada drum yang menambah menambah suasana menjadi mencekam. Dari sisi aransemen musik juga ada perbedaan yang tidak hanya menampilkan hal-hal yang klasik, tetapi juga inovasi yang mengikuti pengaruh dari dalang yang sudah terkenal. Tentu ini merupakan peniruan dari yang diaransir oleh kelompok gamelannya itu. Jadi ketika kita menonton dan mendengarkan gamelannya Dalang Warsat, saya kira akan merasakan sesuatu yang berbeda dibandingkan dengan ketika saya menonton pergelaran wayang golek tahun 70-an dari sisi gamelan, dari sisi bunyi gamelan. Saya kira itu. Jadi Pak Dalang Warsat meskipun memiliki latar belakang otodidak, beliau mampu melakukan inovasi yang menurut saya cerdas. Warsat itu seseorang yang keras kepala, saya kira. Keras kepala dalam arti tujuan yang ingin dicapai
yaitu menekuni wayang ini boleh dikatakan jiwa raga, saya kira. Jika teman-teman yang lainnya di desa itu pada tahun 40-an, 50-an lebih banyak terjun sebagai petani, Pak Warsa tampaknya menerjunkan pemikiran, batinnya itu untuk wayang. Jadi totalitasnya tidak main-main, saya kira. Dari daya apresiasi itulah yang saya kira menghasilkan sesuatu yang seluruh unsur wayang golek itu bisa ditangkap. Baik dari sisi lakon, sisi keterampilan mendalang, keterampilan menabuh, sampai juga membuat goleknya itu. Satu menurut saya yang belum, yaitu bagaimana membuat lakon, kreasi lakon yang menarik. Nah, kreasi lakon yang menarik itu menurut saya setidaknya hal-hal yang membumi. Memang cerita wayang golek itu bisa berlatar Babat, bisa berlatar Panji, bisa berlatar Menak. Tetapi jika hal itu berjarak dengan realitas kemasyarakatan sekarang, itu juga menjadi sesuatu yang jauh. Jadi ada semacam realitas yang harus diikutkan. Ada sesuatu yang harus kontekstual. Kalau tekstualnya sudah jelas, cerita Panji, cerita Babat, cerita Menak, tapi kontekstualnya. Oleh karenanya, dalang itu memang harus punya wawasan, sehingga apa yang disampaikan itu akhirnya kontekstual dengan yang ada di masyarakat. Kalau saya mencatatnya, wayang golek itu dari hal yang bersifat ritual, kemudian bergeser kepada hal yang bersifat entertain, ya. Walaupun juga masih ada unsur untuk ritualnya, masih ada. Kemasannya kemasan ritual, tetapi esensinya tetap saja hiburan. Judul acaranya misalnya untuk sedekah bumi, atau untuk unjungan, atau untuk nadran. Judul kemasannya ritual, tetapi masyarakat lebih menganggap sebagai hiburan. Karena menganggap sebagai hiburan, boleh dikatakan yang ditonton harusnya menghibur. Menghibur, rame, atau dahsyat, bombastis gitu. Nah, hal-hal yang bersifat kontemplasi boleh dikatakan sudah berkurang, ya. Tuntutan untuk tontonan yang memiliki kontemplatif ya boleh dikatakan berkurang, lebih kepada hiburan. Kalau saya, karena saya itu hidup di alam dunia ini, mulai belajar luru sandang pangan, karena megang kesenian. Menurut orang tua, orang tani nggak punya lahan, dagang udah nggak lanjut. Yang dilanjutkan masalah kesenian. Seninya seni wayang golek, golek cepak, golek Jawa, dan golek Menak ya ini sama. Jadi kira-kira anak cucu saya selanjutnya jangan sampai punah. Kira-kira dilestarikan anak cucu saya, jangan sampai punah, sebab saya hidup melihara anak supaya bisa sehat waras kuat kosa. Hidup itu hasil dari seni wayang golek. Ya kalau seninya siapa saja, tapi jalur seniman sing kira-kira seniman tradisi sing dipelihara di pemerintah negara. Aja padu dadi akibatnya punah. Kumbangin begini akhirnya punah. Kalau seni tradisi sih kalau nenek moyang sampai sekarang masih ya tetap aja kan. Sampai kapan waktunya masih
untuk adat istiadat desa, mapagesri, sedekah bumi, sedekah laut, ajat laut, orang ajatan, kan masih percaya karena tuntunan. Kini Indramayu kian digerus peradaban modern. Jalur Pantura yang membelah kabupaten ini mempercepat mobilitas manusia. Indramayu yang hanya berjarak sekitar 200 km dari ibu kota Jakarta tak pelak hanya sebagai titik perlintasan yang dihampiri untuk kemudian ditinggalkan. Dalam keadaan itulah wayang golek cepat, kesenian tradisi Indramayu mencoba terus bertahan. Di tengah pergeseran minat hiburan masyarakat, di tengah arus perubahan teknologi, di tengah tantangan regenerasi. Melangkah pergi dari Indramayu, perasaan kami bagaikan bercampur bau. Suatu keinginan untuk datang kembali senantiasa memanggil. Begitulah, dengan caranya sendiri, Indramayu membuka dirinya sebagai ruang pertemuan yang dirindukan.